Sorry ya mau datang, tadi udah macet. Macet atau lama nih jalannya? Kan situ pincang. Ups. Siapa bu? Ini kak pesanannya. Kok di sana barang jalan? Kemana apaan lu? Gue lihat-lihat lu masih pakai 2 tongkat, jalan aja susah. Lu nggak boleh gitu. Gak apa-apa ya, mungkin ini belum waktunya. Udah malam pulang yuk. Ayo yuk. Cepet normal lah lu. Malu gua nongkrong sama lu, diliatin orang terus. Udah pulang gak kamu? Wah, Dek, panggil dulu kakakmu itu, Dek. ya mah. Pak, Pak, makan disuruh mama. Nggak keluar dia mah. Gak tahu kenapa. Oh. Udah, coba biar mama samperin. Nak, buka dong pintunya. Kamu kenapa? Ada masalah? Kenapa dia mah? Nangis nih kakakmu. Kenapa? Oh my God. Mana nih? Lama banget. Udah jam berapa ini? Bentar Pak, saya hubungi dulu. Aduh, saya gak bisa lama-lama nih. Ada meeting bentar lagi. Bentar Pak, saya telepon sekali lagi. Udah deh, saya gak bisa lama-lama. Cancel aja. Duh, sorry ya kak, aku telat. Kamu kemana aja sih? Herdanya udah pulang. Maaf kak. Maaf. Sekarang jadi kayak gimana? Kamu gak jadi promosi. Kerjaan kamu juga udah diisi orang. Terus gimana sekarang? Maaf kak, tadi aku gereja, HP-nya aku matiin. Alah, alasan klasik. Ngapain sih kamu gereja tiap hari? Kalau kelakuan kamu masih kayak gini, munafik. Cuma topeng doang. Aku tahu aku salah kak, tapi soal ibadah, urusan aku dan Tuhan. Kakak nggak berhak urusin ibadah orang. Horas leku. Horas, Le. Kayak mana motor, Pre? Udah beres, Le. Nih, tinggal dibawa. Apa aja yang rusak tadi, Le? Ganti busi sama nyetel klep. Udah, tinggal dibawa. Udah beres. Oke, Le, oke. Ada yang sudah mulai? Aduh, udah nggak ngerokok aku, Le. Bah, puasa, Le. Aduh, gimana ya, Le? Kalau udah tahu firman Tuhan kan harus dikerjain juga. Datanglah kalian ke gereja, Le. Udah lama kali kalian nggak gereja. Mana ya, Le? Sibuk kali kami minggu ini, Le. Alah, Le pun tetap buka nyari minggu, Le.
Aduh, bukan gimana ya, Lek. Sebenarnya nggak mau kerja hari Minggu. Cuma kita kan cuma karyawan. Cuma dibilang bosnya aja harus kerja. Padahal udah jelas-jelas di Alkitab dibilang harus istirahat di hari Minggu. Buat apa rajin-rajin kali ke gereja, Le? Aku rajin-rajin kali ke gereja, gak dijawab Tuhan buktinya doaku. Emang apa doa kau, Lek? Adalah intinya. Tuhan tahu isi hati aku. Gak boleh gitu kalian, Le. Kedatangan Tuhan udah mulai dekat. Jadi mendekatlah kepada Tuhan. Biar sama-sama diberkati kita. Udahlah, kalau ada waktunya datang yang kami nanti itu. Oke lah, Le. Kami bawa dulu motornya, Le. Kami ambil dulu uangnya KTM, Le. Oke, siap, Le. Oke, Le. Hati-hati di jalan, Le. Awas jatuh. Nanti ada sapi. Mana yang mereka itu? Gak balik-balik. Ada yang ngambil uang di ATM. Udahlah, tutup aja ini bengkel. Oke lah, Le. Ya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul pada hari ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Saudara-saudari, hidup itu tidak lepas dari namanya pergumulan. Setiap orang mempunyai beban masing-masing. Namun di tengah semuanya itu kita perlu mengetahui bahwa memang Tuhan memanggil kita untuk tetap setia dan tetap menjadi saksinya. Terkadang dalam penantian kita seringkali mendapatkan cobaan demi cobaan yang seringkali pun kita nggak tahu dan kita nggak bisa antisipasi pencobaan itu. Entah itu dalam pekerjaan kita, sekolah, dalam apapun dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita sudah berdoa pun, tetapi belum ada jawaban dari Tuhan, ada kalanya kita sendiri harus mengevaluasi diri kita, saudara-saudari. Karena memang waktu yang kita sangka baik, waktu yang kita sangka tepat, itu belum tentu waktunya Tuhan. Dan kita juga mesti memastikan apakah kita kurang bersyukur atau memang kita masih banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Apakah kita masih menyimpan juga sesuatu hal yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita? Apakah mungkin kita juga belum mendengar apa yang Tuhan mau sih dalam kehidupan kita? Mungkin saja saudara-saudara sekalian sudah mendapatkan panggilan Tuhan, tetapi saudara-saudari menolak panggilan itu seperti Yunus. Tanpa kita sadari, kita sebenarnya sudah dipanggil, tapi memang telinga rohani kita kurang mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak kemungkinan yang terjadi ketika doa kita itu belum dijawab. Entah belum waktunya Tuhan, atau kita masih menyimpan suatu hal yang Tuhan sendiri itu nggak suka, yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu kebanyakan dari kita mungkin hanya memikirkan ego kita. Hanya meminta tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki? Sederhana saja, yang Tuhan inginkan dari kita adalah menjadi saksi baginya. Oleh sebab itu, kita harus tetap setia dan menjadi saksi seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 19-20. Mari kita buka sama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin untuk firman Tuhan hari ini.